Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, para VTubers, para pemirsa dimanapun berada, kembali lagi di channel ini. Saya ingatkan buat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan menjawab lagi beberapa komentar yang masuk. Namun sebelumnya di sini saya nonton iklan dulu ya. Oke, kita langsung kembali ke YouTube-nya. Kita refresh. Ini masih dapat 1/10. Jangan lupa check in juga tiap hari. Ini kemarin saya lupa. Oke, langsung aja ke komentar pertama 35 menit yang lalu dari Qurratul Uyun. Nah, ini muncul lagi ini komentator setia. Bagus ini judulnya. Ikutin trik Abang Spiderman, punya 3 akun. Yang ke-1 fokus jadikan penghasilan. Yang kedua dan ketiga fokus jadikan peningkat peringkat VTube. Akun Spiderman, akun Superbuma, akun 17. Pertanyaan yang bagus, yang pas buat Bang Spiderman. Oke, jadi itu ya, triknya sudah tahu semua ya. Jadi teman-teman, ini saya bagi-bagi trik aja wis sekalian. Saya itu punya 3 akun, 3 lapis akun ya. Akun pertama, akun kedua, akun ketiga. Namun itu semuanya legal ya, bukan ilegal. Artinya itu punya saya, punya keluarga saya, dan punya siapa ya, adik saya. Jadi ketiga akun itu kita susun secara berurutan. Nah, jadi yang pertama ini, akun pertama, setiap akun yang kedua itu membeli misi, menukarkan misi bintang, otomatis kan juga dapat tim exposure. Begitu juga yang kedua, yang ketiga itu ya, maksudnya 1, 2, yang ketiga, ketika yang ketiga ini beli tim exposure, maka akun yang kedua dan yang pertama juga mendapat tim exposure. Itu akan mempercepat mempercepat peningkatan tim exposure kita, dan juga bisa mendapatkan 5% dari yang pertama. Jadi yang pertama ini dapat 5% dari yang kedua dapat 5% dari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau punya keluarga didaftarin aja 3 orang di bawahnya, atau punya berapa aja bisa didaftarin di bawah kalian. Jadi akan lebih cepat. Seperti itu. Trik rahasianya sudah saya bongkar bukan saya yang bongkar ini, oleh Qurratul Uyun. Jadi caranya seperti itu. Lebih spesifiknya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya tunjukin aja wis biar lebih gamblang lagi nih. Biar tambah mantap lagi. Ini saya tunjukin ya di sini di tim exposure. Ini nah ini ya. Superbuma ini adalah akun kedua saya yang sekarang sudah mau naik ke tingkat ke tingkat silver. Ini masih bronze, masih mau naik ke silver. Dan ini ya, yang 177052 ini juga akun saya, exposure-nya sudah 10, anggotanya sudah 64. Jadi seperti itu. Akun yang pertama saya itu adalah namanya Spiderman. Itu sudah mau masuk ke level gold. Jadi kalau yang kedua ini masih bronze, mau ke silver. Yang ketiga ini mungkin sudah, saya lama nggak buka, karena ini yang ngerjakan juga keluarga saya, bukan saya. Saya hanya ngerjakan 1 untuk saat ini. Oke, lanjut. Berikutnya GTR Al-Afuh 4 jam yang lalu. Jagone pada keluruk. Apa maksudnya jagone? Jagone pada keluruk. Oh, nggak paham saya apa itu maksudnya. Terima kasih aja atas komentarnya. Berikutnya Kimex Gaming 4 jam yang lalu. Oh, ini promo. Ini pertanyaan kayaknya ini. Mau tanya, ini saya misi 1 sudah mencapai 3/8. Tiba-tiba saya sudah sampai 10 VP. Beli ke-4, tiba-tiba kembali ke-3. Kenapa begitu ya? Sudah beli VP semestinya sudah sampai 7. Ini tetap aja kembali 3/8. Nah, ini berarti Mbak Vita Dewi 5 jam yang lalu ini belum paham tentang masa kadaluarsa dari misi. Jadi saya jelaskan. Setiap misi yang kita beli itu ada masa kadaluarsanya.
Di sini sudah jelas 40 misi harian setelah aktivasi. Jadi setelah diaktifasi dan kita melakukan misi tiap hari, maka setiap hari itu misi kita akan berkurang. Nah, ini saya contohkan. Contoh saja di sini bintang 2 ya punya saya, ini ada 1/4, berarti ini tinggal hari ini saja. Jadi setelah hari ini dia akan tinggal 3, 1, 2, 3, dan dia akan masuk ke kadaluarsa di sini. Ini bintang 2 saya udah kadaluarsa 1, 2, 3, 4, 4, berarti akan nambah 1 lagi yang kadaluarsa menjadi 5. Dan hari ini agar pendapatan tetap stabil, saya akan nukarkan lagi nanti. Karena maksimal bintang 4 itu kan bintang 2 itu kan 4, seperti itu. Jadi semua paket seperti itu, maksimal 8 ini ya. Dan ini nanti kalau sudah nyampe 40/40, dia akan masuk ke kadaluarsa. Seperti ini banyak ini kan. Yang kadaluarsa punya saya. Jadi itu biasa dan terus dilakukan seperti itu. Akan semakin besar juga nanti. Yang asalnya cuma 1 jadi 2, yang asalnya cuma 2 jadi 3, yang asalnya jadi 3 jadi 4, seperti itu. Bagi tabel Bang, tabel yang mana Mas? Dari Muhammad Abdul Aziz 5 jam yang lalu. Silakan WA, kalau saya sempat saya jawab, nggak sempat ya mohon maaf, gitu aja. Kemudian kita lanjut. Buat yang promo saya kasih bintang aja, kasih love dan like. Wow, ini pertanyaan sangat panjang ini, mungkin yang terakhir ini. Banyak sekali ini ke bawah. Apa ini ya? Dari Adventure VBT 6 jam yang lalu, apakah VTube merupakan skema Ponzi? Ini pertanyaan utama yang harus kita jawab. Sudah terang benderang bahwa hukum skema Ponzi adalah haram. Berbicara mengenai ada atau tidaknya regulasi ini merupakan syarat pokok yang harus kita cari. Sebab VTube merupakan platform yang mengumpulkan dana masyarakat. Betul nggak? VTube merupakan platform yang mengumpulkan dana masyarakat. Di poin ini ya, untuk Mas Adventure VBT, menurut saya pribadi yang sudah tahu dan menjalankan, VTube itu saat ini tidak mengumpulkan dana masyarakat. Karena VTube itu dia gratis. Saya pun gratis. Yang saya belikan bintang lagi itu dari hasil ngumpulin poin, baik itu dari referral ataupun dari hasil saya pribadi. Jadi saya mulai dulu sampai sekarang belum pernah sedikit pun memakai modal. Dan semua orang yang membeli VIP itu bukan beli ke perusahaan, tapi beli ke member yang mempunyai bintang, mempunyai poin. Jadi belinya bukan perusahaan. Makanya di sini VTube tidak mau menjualkan karena takutnya mungkin VTube itu dianggap mengumpulkan uang masyarakat. Jadi di sini sudah kurang tepat sih menurut saya ya buat Adventure VBT. Kemudian setiap usaha pengumpulan dana masyarakat wajib keberadaannya diketahui dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan OJK karena berhubungan dengan keselamatan dana nasabah. Nah, dari sisi regulasi, semenjak 3 Juni 2020 VTube dinyatakan sebagai bagian dari entitas usaha yang belum mendapatkan izin operasionalnya. Maka sampai detik ini sebagaimana siaran pers yang dilansir situs resmi OJK. Jadi kata kuncinya ada pada status jual beli viewpoint. Untuk urusan OJK kayaknya sih kemarin udah kelar ya, udah lama ini sudah dibahas juga. Entah Mas Adventure VBT-nya ini adalah dia pelaku VTube atau tidak, karena kalau saya lihat dari pertanyaan di atas kayaknya dia kurang begitu memahami tentang VTube. Dia mengatakan VTube adalah mengumpulkan dana masyarakat, padahal tidak. Nah, di situ bisa jadi Mas Adventure VBT ini juga tidak bergabung, cuman melihat dari luar atau mendengar dari orang-orang seperti itu. Bukan pemain langsung lah. Terus berikut jual beli viewpoint yang disetorkan sebagai biaya pendaftaran. Viewpoint yang disetorkan sebagai biaya, nggak ada ya. Viewpoint disetorkan sebagai biaya, tidak ada biaya sedikit pun, pendaftarannya gratis. Kalau nggak percaya saya daftarin langsung, bisa hubungi nomor ini, gratis, nggak usah bayar. Kemudian setiap poin bernilai uang, 1 poin setara dengan $1. Poin dapat dicairkan ketika ada orang baru yang membeli. Bagaimana jika tidak ada anggota baru yang membeli? Jawabannya tidak akan cair.
Yang jadi titik tekannya di sini ya. Yang titik tekan dari pernyataan ini, viewpoint yang disetorkan sebagai biaya pendaftaran. Jadi sudah dua ungkapan yang keliru di sini. Pendaftaran ada biaya, itu sama sekali tidak ada biaya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi Fitup mengumpulkan dana masyarakat, Fitup sama sekali tidak mengumpulkan dana masyarakat karena itu gratis. Kalau yang ketiga ini, poin dapat cair ketika ada anggota baru yang membeli. Anggota baru yang membeli. Tidak harus anggota baru ya. Tidak harus anggota baru yang beli, karena poin yang dijual itu bebas. Siapa saja yang mau beli, baik yang baru, yang lama, dan itu gunanya untuk bisa dibuat untuk memasang iklan di Fitup. Kemudian poin itu juga bisa digunakan untuk membeli misi bintang. Itu aja sih yang saya tahu. Kemudian alhasil, mencari anggota hukumnya menjadi sebuah keharusan bagi setiap member. Tidak. Nah, ini yang ketiga. Tidak, sama sekali tidak. Jadi mencari anggota itu tidak, bahkan gratis pun itu bisa. Ya. Kalau ingin cepat tinggal beli poin untuk meningkatkan bintangnya, itu akan lebih cepat. Tanpa satu orang pun bisa. Karena berkaitan erat dengan mengkonversi viewpoint menjadi dolar atau rupiah. Jadi ini juga salah pernyataan ini. Dengan demikian jelas sudah bahwa Fitup merupakan bisnis berselubung video periklanan dengan pendapatan membernya dari uang yang disetor oleh member baru. Disetor kemana? Gak ada setoran. Itu antar member ke member aja. Dan itu pun yang membutuhkan. Tanpa keberadaan member baru, viewpoint tidak bisa dicairkan, yang secara tidak langsung bertentangan dengan pengakuan Fitup yang membayar anggota berbekal sharing hasil kerja sama periklanan. Kalau soal ini sih, memang saat ini viewpoint yang terjadi itu penjualannya antara member ke member, dan perusahaan tidak membeli dan ataupun perusahaan tidak menjual, dan perusahaan tidak mendapatkan uang dari member. Itu ya yang saya tahu, tidak mendapatkan uang dari member. Kemudian ketika terjadi penyetoran viewpoint yang disertai ketentuan wajib memiliki anggota sebanyak 20, wajib memiliki anggota, ini dari mana informasinya ya? Kok salah semua? Nggak ada kewajiban punya 20 itu, nggak ada. Hingga 40 orang rujukan nggak ada. Nggak ada kewajiban. Itu pun bagi yang mau mengembangkan saja. Jadi walaupun kalian itu kalau punya satu akun, kalau ingin cepat tinggal jalankan beli misi bintang, membeli viewpoint, atau mau gratisan pun bisa, sudah saya bahas. Jadi gratis murni, tidak ada biaya, tanpa referral, itu bisa, namun lama. Itu sudah saya jelaskan juga. Terus menandakan bahwa pihak leader mendapat upah dari anggota baru tersebut dan bukan dari perusahaan. Upah. Ingat bahwa anggota baru hanya bisa membeli viewpoint dari leadernya. Waduh, salah. Sangat salah, ini fatal. Ingat bahwa anggota baru hanya bisa membeli viewpoint dari leadernya. Salah. Semua anggota bisa beli dari mana saja, tidak harus ke leadernya. Bahkan kalau ada deal-dealan di grup kemarin itu ya, deal-dealan, saya mau beli kamu mau jual, itu tidak dilarang padahal. Jadi kalau deal-dealan mau beli, harus cari di exchange counter siapa yang mau jual di sana, siapa yang mau beli langsung dijual saja. Ini pernyataan nggak benar ini. Alhasil pendapatan semacam ini termasuk akad jualah yang rusak, tidak sah, sebab reward bonus yang didapatkan oleh pihak leader tidak berasal dari Fitup tapi dari anggota baru, sehingga hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk Mas Adventure VBT 6 jam yang lalu mungkin lebih diperdalam lagi ya sebelum menghukumi ini haram, ini halal. Seperti itu. Karena menghukumi tanpa ilmu juga gimana ya, tanpa mengetahui persis maksudnya. Jadi harus betul-betul masuk atau tanya langsung seperti apa. Ini pernyataan-pernyataan yang ada di dalam itu tidak sesuai fakta yang ada di Fitup. Saya pelakunya sendiri menjalankan Fitup, dan tadi sudah saya terangkan semua, itu tidak benar semua pernyataan yang dinyatakan tadi. Jadi ini durasinya maaf sangat panjang karena pernyataannya sangat seru dan sudah saya jawab semua. Silahkan dicek lagi, jika ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar atau bisa WA langsung ya. Kalau saya sempat balas, ada waktu ya saya balas, kalau tidak ada ya mohon maaf. Oke, sekian aja, terima kasih atas komentarnya. Ini adalah masukan yang bagus, yang lain juga jadi lebih paham apa itu Fitup. Kalau memang ada yang salah ya mohon maaf, silahkan dikoreksi lagi.
Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan